Baiklah pelajar Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini kita akan membahas tentang konsep dasar trigonometri. Trigonometri merupakan sebuah fungsi bagian dari matematika yang mempelajari tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada segitiga OPT di dalam lingkaran yang berjari-jari R. Dari segitiga OPT merupakan segitiga siku-siku di titik T, sehingga berlaku teorema Pythagoras. Dalam hal ini OP sama dengan akar pangkat 2 dari OT kuadrat tambah PT kuadrat. OP itu R ya, atau R sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat, atau X-nya sama dengan akar dari R kuadrat kurang Y kuadrat. Y sama dengan akar pangkat 2 dari R kuadrat kurang X kuadrat. Kita kembali ke segitiga OPT. OP ini R merupakan jari-jari, nilainya positif ya, di kuadran berapapun nantinya. X ini merupakan sisi penyiku pada segitiga OPT, sedangkan Y-nya merupakan sisi yang terletak di depan sudut alfa. Sehingga fungsi sinus alfa adalah nilai perbandingan dari sisi di depan sudut dengan sisi miring. Pada gambar ini PT per OP atau Y per R. Sedangkan kosinus alfa, disingkat cos alfa, adalah perbandingan dari sisi penyiku dengan hipotenusanya atau sisi penyiku dengan sisi miring. Pada gambar ini sama dengan OT per OP atau X per R. Fungsi ketiga, tangens alfa, adalah perbandingan dari sisi di depan sudut dengan sisi penyiku. Pada gambar ini adalah PT per OT, Y per X. Kemudian ada fungsi kebalikannya ya. Kosekans alfa itu kebalikan dari sin alfa atau 1 per sin alfa, R per Y. Sekans alfa adalah 1 per cos alfa atau R per X. Kotangen alfa adalah 1 per tangen alfa atau X per R. Contohnya, tentukan nilai dari fungsi trigonometri dari segitiga berikut. Perhatikan itu segitiga ABC, siku-siku di A. Diketahui panjang BC 13 dan panjang AC 5. Sudut B adalah sudut alfa dan sudut C adalah sudut beta. Dari segitiga ABC yang siku-siku di A, sebelum kita menghitung yang lain, kita hitung dulu panjang AB ya. Jadi dari segitiga ABC siku-siku di A, maka panjang AB sama dengan akar dari BC kuadrat kurang AC kuadrat atau 13 kuadrat kurang 5 kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari 169 kurang 25 sama dengan akar pangkat 2 dari 12, maka kita dapatlah panjang AB sama dengan 12. Sehingga sinus alfa sama dengan sisi depan sudut 5 dan sisi miringnya 13, maka sinus alfa 5 per 13. Kosinus alfa sama dengan sisi penyiku per sisi miringnya ya. Sisi penyikunya udah kita hitung tadi, AB itu 12, maka cos alfa 12 per 13. Tangens alfa, sisi di depan sudut per sisi penyiku, yaitu 5 per 12. Panjang AB 12. Kalau ditanya sinus beta itu pada sudut C ya, maka sinus beta sama dengan sisi depan sudutnya itu sisi AB yang sudah kita hitung tadi 12. Maka sinus beta 12 per 13, cos beta, sisi penyikunya 5 per 13, tangen beta, sisi depan sudut per sisi penyiku 12 per 5. Jadi perhatikan di sini antara sudut alfa dengan sudut beta. Yang berubah itu adalah sisi di depan sudut dan sisi penyiku. Hipotenusnya tetap, sisi miringnya tetap ya. Dengan demikian, ya kita lihat contoh yang kedua. Jika diketahui tangen alfa itu 3 per 5. Tentukan berapa sin alfa dan cos alfanya. Maka kita lihat jika tan alfa itu 3 per 5, maka X-nya 5, Y-nya 3, dan R-nya akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, 5 kuadrat, 25, tambah 3 kuadrat, 9. Jadi akar pangkat 2 dari 25 tambah 9 ya, sama dengan akar
34. Jadi sinus alfa 3 per akar 34. Perlu dipahami bahwa sinus itu adalah Y per R ya. R-nya kita dapat akar 34, Y-nya udah kita ketahui dari soal tadi yaitu 3 ya. Maka sinus alfanya 3 per akar 34, dirasionalkan penyebutnya menjadi 3 akar 34, 3 per 34 akar 34. Cos alfa itu X per R ya. X-nya itu kita udah tahu 5, R-nya akar 34, maka cos alfa 5 per akar 34. Kita rasionalkan penyebutnya menjadi 5 per 34 akar 34. Sekarang hal yang penting kita pahami adalah kuadran ya. Dari sistem koordinat kartesius ini kuadran itu dibagi 4 ya, perhatikan gambar baik-baik. Kuadran pertama itu antara 0 derajat sampai 90 derajat. Dikatakan kuadran pertama di sini X-nya positif, Y-nya juga positif, maka semua fungsi trigonometrinya bernilai positif. Di kuadran kedua yaitu antara 90 derajat dengan 180 derajat. Di sini X-nya negatif dan Y-nya positif, maka semua fungsi trigonometri yang positif itu hanya sin karena dia tidak mengandung unsur X ya. Kita tahu sin itu Y per R, di sini Y-nya positif, R-nya tetap positif, sehingga di kuadran kedua itu sinus tetap positif. Tentu kosinus dan tangen serta kebalikannya semua bernilai negatif. Di kuadran ketiga antara 180 derajat dengan 270 derajat, di sini komponen X dan Y kedua-duanya negatif. Maka yang positif hanya fungsi tangen alfa ya. Di kuadran ketiga nilai tangen itu pasti positif karena tangen itu Y per X, Y-nya negatif, Y X-nya negatif, negatif per negatif menjadi positif. Sedangkan fungsi yang lain, sin dan cos serta kebalikannya pasti bernilai negatif. Di kuadran keempat itu di antara 270 dan 360, di sini komponen X-nya positif tetapi Y negatif. Maka dalam hal ini hanya kosinus yang bernilai positif dengan kebalikannya, sedangkan sinus dan tangen harus bernilai negatif karena mereka mengandung unsur Y, di mana Y-nya di kuadran keempat ini negatif. Sebagai contoh, kita perhatikan titik P 3,4. 3,4 itu di kuadran pertama, maka sinus sudut XOP nantinya, sudut yang dibentuk oleh garis OP dengan sumbu X itu adalah 4 per 5 ya. Dari mana 5? Ya kita tahu 5 itu dapat akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar pangkat 2 dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16. Akar 25 sama dengan 5. Maka sinus yang dibentuk oleh sudut XOP itu, sumbu X dengan OP itu 4 per 5. Sedangkan cosnya, cos yang dibentuk oleh sumbu X dengan garis OP itu atau cos XOP itu 3 per 5. Yaitu X per R ya. X-nya 3, R-nya 5. Yang berikutnya, jika titik P itu negatif 2,3, jelas titik ini berada di kuadran yang kedua ya, maka sinus sudut sumbu X negatif dengan garis OP nantinya itu adalah Y per R ya, Y-nya 3, Y-nya 3, min 2,3, Y-nya 3, maka R-nya akar pangkat 2 dari min 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, akar pangkat 2 dari 4 tambah 9, maka kita dapat akar 13. Jadi sinus XOP-nya 3 per akar 13 ya. Sedangkan tangennya, tangen XOP itu adalah negatif 3 per 2. Sinus XOP ini tadi yaitu 3 per akar 13 bisa disederhanakan menjadi 3 per 13 akar 13. Berikutnya titik P3 min 3, min 4. Ini di kuadran ketiga ya. Maka R-nya tetap saja akar pangkat 2 dari min 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Akar pangkat 2 dari 9 tambah 16 sama dengan akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Sehingga sinus yang dibentuk oleh sumbu X negatif dengan OP adalah Y per R. Y-nya negatif 4. Negatif 4 per 5. Dan tangen dari sudut XOP-nya adalah Y per X min 4 per min 3 atau 4 per 3. Terakhir pada titik P4 5, negatif 12 ya. Di sini X-nya 5, Y-nya negatif 12. Maka R-nya akar pangkat 2 dari 5 kuadrat tambah negatif 12 kuadrat. Akar pangkat 2 dari 25 tambah 144. Akar pangkat 2 dari 169. Maka dapat R-nya 13, sehingga sinus XOP itu negatif 12 per 13
cos XOP 5/13, tangen sudut XOP itu Y per X min 12/5 atau negatif 2/5. Baiklah, saatnya kita akan membahas nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Dikatakan sudut-sudut istimewa, artinya kita bisa menghitung nilai fungsi trigonometri tersebut tanpa bantuan tabel atau logaritma atau alat hitung lainnya. Pertama kita lihat untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat. Perhatikan sistem koordinat kartesius berikut ini. Sumbu X itu sama dengan sumbu 0 derajat atau 360 derajat. Dan sumbu Y positif di atas itu sama dengan garis 90 derajat. Kemudian yang sumbu X negatif 180 derajat dan sumbu Y negatif di bawah 270 derajat sebagaimana pembagian kuadran kemarin. Untuk titik 0 itu adalah sebuah titik yang terletak pada sumbu X ya. 0 derajat itu terletak pada sumbu X. Misalkan titik itu adalah titik P1 yaitu X, 0. Maka di sini perhatikan koordinat titik P1 X, 0. R-nya itu akar pangkat 2 dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat sama dengan X. Dalam hal ini tentu nilai R dengan nilai X-nya sama sebab Y-nya 0 sehingga sinus 0 derajat sama dengan Y per R, 0 per R sama dengan 0. Sedangkan cos 0 derajat X per R bisa kita tulis X per X atau bisa kita buat R per R, nilainya sama dengan 1, maka cos 0 sama dengan 1. Sedangkan tangen 0 derajat Y per X, 0 per X sama dengan 0. Jadi tangen 0 derajat adalah 0. Sebaliknya untuk sudut 90 derajat, perhatikan koordinat titik P2 0, Y. Di sini R-nya sama saja X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari Y kuadrat sama dengan Y. Jadi R sama dengan Y sedangkan X-nya 0 sehingga sinus 90 derajat itu Y per R bisa kita tulis Y per Y atau R per R sama dengan 1. Jadi sinus 90 derajat sama dengan 1. Kosinus 90 derajat itu X per R, 0 per R sama dengan 0. Sedangkan tanggal 90 derajat Y per X, Y per 0. Kita tahu setiap bilangan dibagi 0 tentu tidak terdefinisi ya. Atau di buku-buku lama dikatakan tidak terhingga. Jadi demikian ya. Kemudian untuk sudut 30 dan 60 derajat. Perhatikan segitiga ABC berikut. Segitiga ABC siku-siku di B, di mana di sudut A-nya itu 30 derajat. Kemudian titik C kita proyeksikan pada garis AB sehingga kita dapat C aksen ya. Titik C aksen sehingga perhatikan segitiga A C aksen C merupakan segitiga sama sisi. Kita misalkan panjang AC 2, maka panjang AC aksen 2 juga. Panjang CC aksen juga 2, tetapi dalam hal ini sudah dibagi 2 sehingga panjang CB 1 dan panjang BC aksen 1. Sekarang kita perhatikan kembali segitiga ABC. AC-nya 2, BC-nya 1, siku-siku di B. Maka panjang AB akar pangkat 2 dari 2 kuadrat kurang 1 kuadrat ya. Akar pangkat 2 dari 4 kurang 1, maka kita dapat akar 3. Dan panjang AB sama dengan akar 3. Kembali kita perhatikan sekali lagi segitiga ABC di mana sudut A 30 derajat, sudut C-nya 60 derajat dan di sudut B 90 derajat dengan sisi BC 1, AC 2 angka perbandingannya dan AB akar 3 sehingga sinus 30 derajat sisi di depan sudut per sisi miring 1/2 atau setengah. Cos 30 derajat, sisi penyikunya AB dalam hal ini AB per AC ya, akar 3/2 atau kita katakan setengah akar 3. Sedangkan tangan 30 itu, tangan 30 derajat itu sisi di depan sudut per sisi penyiku. Dalam hal ini BC per AB atau 1 per akar 3. Sehingga kita dapat sempurnakan sepertiga akar 3 dengan merasionalkan penyebutnya.
Sinus 60 derajat itu di sudut C. Perhatikan sinus 60 derajat adalah sisi AB, sisi depan sudut per AC, hipotenusa atau sisi miring. Maka sinus 60 derajat akar 3 per 2. Atau kita katakan setengah akar 3. Cos 60 derajat tentu sisi penyiku per sisi miring, ya. BC per AC, 1 per 2. Kita katakan setengah. Tangan 60 derajat, sisi di depan sudut per sisi penyiku, AB per BC, akar 3 per 1, maka kita dapat akar 3. Kemudian sudut 45 derajat, ya. Perhatikan segitiga ABC berikut ini. Sisi AB tentu sama dengan sisi BC karena segitiga ABC ini merupakan segitiga sama kaki dengan sudut-sudutnya. Sudut A 45 derajat, sudut C 45 derajat, sudut B 90 derajat. Kita misalkan panjang sisi AB 1, maka panjang sisi BC juga 1. Maka panjang garis AC itu hipotenusanya akar pangkat 2 dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, maka kita dapat akar 1 tambah 1 akar 2. Maka kita dapat panjang AC akar 2. Kembali lagi kita perhatikan segitiga ABC, ya, dengan panjang sisi AB 1, BC 1, AC akar 2, sehingga sinus 45 derajat. Perhatikan sudut A, sinus 45 derajat, sisi depan sudut per sisi miring 1 per akar 2. Rasionalkan penyebutnya menjadi setengah akar 2. Kosinus 45 derajat juga sama, sisi penyiku per sisi miring 1 per akar 2, atau kita katakan setengah akar 2. Tangan 45 derajat, sisi depan sudut per sisi penyiku BC per AB, atau 1 per 1 sama dengan 1. Ya, demikian. Dari kesimpulan dari semua nilai-nilai sudut istimewa ini kita bisa buat sebuah tabel, ya. Berikut ini tabel nilai fungsi trigonometri untuk sudut-sudut istimewa terutama di kuadran pertama, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat. Ya, di sini ada tabel, ke kanan itu menyatakan sudutnya theta, sedangkan ke bawah menyatakan fungsinya, fungsi sin, cos, dan tangen. Kita lihat yang pertama, sinus 0 derajat. Itu setengah akar 0 ditulis supaya gampang diingat, ya. Perhatikan mulai dari sudut 0, 30, 45, 60, 90. Maka sinus tetanya itu, sinus 0 itu setengah akar 0, setengah akar 1 untuk 30, setengah akar 2 untuk 45, setengah akar 3 untuk 60, setengah akar 4 untuk 90. Atau kita katakan sekali lagi, ulangi, sinus 0 derajat setengah akar 0 sama dengan 0. Sinus 30 derajat setengah akar 1. Kita tahu akar 1 itu 1, ya, maka kita katakan setengah gitu, ya. Jangan kita bilang setengah akar 1. Sinus 45 derajat itu setengah akar 2. Sinus 60 derajat setengah akar 3. Sinus 90 derajat setengah akar 4. Kita tahu akar 4 itu 2, setengah kali 2 1, maka kita katakan sinus 90 derajat adalah 1. Terbalik dengan cos, perhatikan cos theta mulai dari 0, 30, 45, 60, 90 bisa dikatakan setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Kita lihat cos 0 setengah akar 4, akar 4 itu 2, setengah kali 2 itu 1, maka kita katakan cos 0 itu adalah 1. Jangan katakan setengah akar 4, ya, tapi kita katakan 1. Cos 30 setengah akar 3, cos 45 derajat setengah akar 2, cos 60 ya setengah akar 1, akar 1 itu 1 kali setengah, setengah. Cos 90 derajat setengah akar 0, atau kita katakan 0, ya. Kita ulangi sekali lagi, cos 0 itu 1, cos 30 setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, cos 90 sama dengan 0. Tetapi supaya mudah nanti kamu mengingatnya, kamu bisa katakan cos 0, 30, 45, 60, 90 itu adalah setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Demikian. Tangen theta, tangen itu adalah sin per cos, ya. Dalam hal ini tangen 0 itu 0 per 1, tentu hasilnya 0. Tangen 30, sin 30 per cos 30, ya. Setengah per setengah akar 3. Maka kita coret, kita dapat 1 per 3 akar 3. Tangen 45 derajat, sin 45 per cos 45, setengah akar 2 per setengah akar 2, dapatnya 1. Tangen 60 derajat, itu sin 60 per cos 60, setengah akar 3 per setengah, maka kita dapat akar 3. Tangen 90 derajat, 1 per 0, ya, tidak terdefinisi. Demikian.
Selamat bertemu kembali para pelajar Indonesia dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran matematika di channel saya. Kepada pelajar semua jangan lupa ditekan tombol like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Karena itu memberi semangat bagi kami untuk membuat video pelajaran yang lainnya. Terima kasih.